Bapak Adian Radiatus, setiap hari saya membaca kalimat-kalimat mutiara yang Anda susun. Jadi Anda ini bagi saya Anda merupakan penerus Konfusius alias Konghucu yang mewariskan kata-kata mutiara bagi kita semua. Nah, hari ini saya akan mohon Anda bicara tentang demokrasi dengan sentuhan kemanusiaan, karena Anda pernah menulis suatu artikel yang menurut saya sangat terkesan atas sentuhan kemanusiaan yang Anda berikan kepada demokrasi. Nah, maka waktu dan tempat kami sepenuhnya serahkan kepada Pak Adian untuk membimbing kita, memberi wejangan kita tentang demokrasi dengan sentuhan kemanusiaan. Silakan Bapak Adian Radiatus. Ya, selamat siang Pak Jaya Suprana yang saya banggakan dan kagumi ya. Karena banyak sekali predikat yang melekat pada diri Bapak. Ada kalau saya menurut catatan tuh ada Bapak tuh memimpin Museum Rekor Indonesia. Dan Bapak seorang yang kerilmologi, ilmunya banyak sekali. Dan lain-lain. Pak Jaya dan audiens, pemirsa, selamat siang. Selamat berjumpa dengan saya, Adian Radiatus. Dan saya merasa sepertinya Pak Jaya berlebihan nih kalau saya bisa mewakili seorang sosok Konghucu ya. Meneruskan. Ya, meneruskan Konghucu gitu ya. Kerirumologi. Ya, oke, terserah. Jadi jadi memang catatan yang saya lihat tentang saya merasa banyak ketinggalan juga. Banyak hal yang tadi pagi juga saya sempat tentang bahasa Indonesia yang harus kita majukan, pertahankan sebagai bahasa nasional kita. Bicara tentang demokrasi, bernafaskan atau dengan sentuhan kemanusiaan, ya sebenarnya kan demokrasi ini dengan kemanusiaan itu kan human behavior ya, sudah melekat di dalam diri manusia. Hanya masalah kita melihat bahwa sekarang ini menjauh dari sisi kemanusiaan. Nah, kemudian bagaimana supaya demokrasi ini kembali dengan sentuhan kemanusiaan, kan kira-kira begitu pada diskusi kita kali ini. Dan tentu saja saya tidak berani menjadi pembicara untuk secara keseluruhan, tapi ini adalah dialog bincang-bincang ringan bersama Pak Jaya Suprana. Dan karena itu Pak, kita harus mencari benang merahnya antara demokrasi dan kemanusiaan. Benang merahnya ada di keadilan. Karena demokrasi itu kan kebebasan. Berarti di situ ada keinginan untuk menemukan keadilan dalam kehidupan. Dan kemanusiaan itu tentu juga bermuara pada menerima keadilan atau mendapat keadilan daripada kehidupan manusia. Oleh karena itu, esensinya adalah bahwa demokrasi itu merujuk pada kebebasan dan kemanusiaan itu merujuk pada tindakan kepedulian atas penderitaan maupun ketertindasan seseorang. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa demokrasi berbasis kemanusiaan itu kan sepatutnya diimplementasikan oleh satu sikap nasional bersama. Karena kita akan bicara tentu
keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, ada yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam beberapa tahun ini kita melihat bahwa implementasi demokrasi yang berbasis kemanusiaan ini belum bisa baik. Karena apa? Karena ada satu hal yang kita sebut itu NCB, yaitu National Character Building. Ini tampaknya hilang atau melandai, tergerus oleh hal-hal yang sifatnya materialistis, seperti kekuasaan, kemudian merasa lebih unggul antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, kemudian distorsi yang mengganggu demokrasi itu sendiri, sehingga kemanusiaan tidak bisa masuk ke dalamnya. Demokrasi tidak berjalan sesuai dengan national character building yang tertuang di dalam ideologi kita Pancasila. Kalau bicara demokrasi, itu di masing-masing sila Pancasila semuanya bisa dijabarkan. Baik sila pertama, 2, 3, 4, sampai 5. Itu semua kedua sisi itu demokrasi dan kemanusiaan harus ada. Kemudian bagaimana membuat kemanusiaan ini dan demokrasi ini bersentuhan. Bersentuhannya adalah tadi di benang merah itu, yaitu keadilan. Ya, jadi kalau keadilan itu kita terapkan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan negara ini, baik di politik, di sosial, di budaya, kemudian di strata masyarakat punya kearifan lokal, itu diterapkan, pasti sentuhan kemanusiaan ini di dalam demokrasi akan tumbuh dan menumbuhkan demokrasi itu sendiri. Karena apa? Demokrasi dan kemanusiaan itu adalah human behavior. Jadi dasar manusia itu ingin bebas dan ingin memiliki rasa perhatian. Nah, perhatian itu adalah kemanusiaan itu sendiri. Jadi kira-kira begitu, Pak Jaya. Enggak, bagus sekali. Terima kasih sekali. Saya menangkap apa yang Anda maksud tadi secara indah, terutama pada kata kunci Pancasila. Jadi kita tahu di Pancasila kan sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bukan hanya kemanusiaan, tetapi dengan catatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian kata kunci keadilan itu sendiri tampil utama pada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu kata itu betul-betul Anda sudah ungkapkan tadi secara bagus sekali ya. Jadi keadilan sosial bukan berhenti, bukan keadilan sosial, tetapi untuk bukan sebagian, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau boleh saya tahu untuk mengenal pribadi Pak Adian sendiri, yang menurut saya tadi meneruskan kebijakan, kearifan Konghucu tadi, kalau boleh saya tahu latar belakang Anda itu apa? Kok Anda bisa menjadi Adian Rusdianto yang seperti sekarang ini? Tolong Anda kisahkan biodata Anda supaya kita lebih bisa memahami, oh ternyata Pak Adian itu begitu karena memang memiliki latar belakang yang mendukung hal ini. Silakan. Ya, tapi sebelum lupa Pak Jaya, nanti kita mau bahas itu National Character Building ya, NCB ini penting sekali dalam topik kita. Ya, sebenarnya kalau saya ini mungkin lebih banyak otodidak, Pak. Dan kemudian ada bakat memahami psikologis, dari dulu selalu masalah psikologis itu menjadi ada minat saya,
daya tarik buat saya. Kemudian juga ada satu kekuatan di dalam diri sendiri, mungkin keinginan untuk bisa memberi kontribusi kepada masyarakat, kemudian melihat lebih jauh lagi setelah semakin memahami bahwa negara ini kan milik kita bersama gitu loh. Jadi kalau kita tidak sama-sama, tidak saling memberi kesadaran hal-hal yang menyimpang seperti tadi keadilan, kemanusiaan, sehingga demokrasi tidak tumbuh, kan ini jadi satu masalah besar nantinya seperti bola salju. Ya memang mungkin kita hanya satu pasir di antara sekian banyak alih-alih atau tokoh-tokoh bangsa. Tapi yang ingin kita sampaikan atau yang ingin saya garis bawahi bahwa seseorang itu kalau dia memiliki rasa cinta yang alami yang datang kepada kehidupannya, maka itu otomatis dia akan menyentuh berbagai aspek, baik kepada orang lain, sesama masyarakat, kepada negara, kepada bangsa, kepada bahasanya juga, dan juga kepada tanah air. Jadi sepertinya kalau tanya latar belakang saya, memang bakat itu datang mungkin dari olah pikir. Ya. Coba kalau kita nggak ada olah pikir, tidak ada perenungan yang mendalam, rasanya sulit ya kita untuk berkontribusi. Karena sekarang ini banyak kecurigaan bahwa bila kita menyampaikan sesuatu, apakah pertanyaannya itu ada maksud nggak? Itu ada tulus nggak? Gitu. Jadi kan lucu. Jadi kan ini kan harusnya kan saya kan ingat ya dulu kalau kita bertetangga itu waktu saya masih remaja itu suasana kerukunan itu tinggi sekali gitu. Tapi sekarang suasana saling curiga yang tinggi. Jadi kan ini sangat sayang sekali gitu loh. Ya Pak Jaya. Jadi, nah kemarin itu kan saya juga sempat berdialog dengan Pak Isal. Beliau juga menyoal tentang Pak Jaya yang banyak sekali peranannya. Jadi memang saya lihat aspek daripada implementasi diri kita, kemampuan kita, harus terus kita jaga koridornya, seperti kita menjaga sentuhan kemanusiaan ini kepada demokrasi. Kira-kira begitu, Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagus sekali. Jadi tadi perkataan Anda itu pertama ketulusan itu sudah hilang dan ya itu Pak, saya baru sadar bahwa memang sekarang ini kita itu saling curiga ya karunya. Iya. Ya ini apa maksudnya? Terus dia mau apa? Ambisi apa? Ya kok ngomong seperti itu. Jadi nggak ada lagi ketulusan seperti dahulu bapak-bapak pendiri bangsa ini, ketulusannya Bung Hatta, ketulusannya Bung Karno, ya ketulusannya Pak Dirman, ketulusannya Sultan Syahrir, itu semua sudah nggak ada sekarang ya. Semua selalu kalau ngomong itu, waduh, ini partai politiknya apa ini ya? Iya betul Pak. Dia ini mau jabatan apa ya? Dia ini mau jadi komisaris apa gitu kan? Anunya itu, nah itu. Anda tepat sekali, bagus sekali ya. Jadi Anda memang berbakat itu dan di samping Anda bisa merasakan, tetapi Anda juga bisa mengungkapkan. Nah, tadi Anda sudah mengingatkan agar saya jangan lupa untuk bicara tentang bahas tentang national character building. Nah, pasti Anda ada satu hal yang penting sekali di situ sampai Anda mengingatkan saya. Mari. Silakan. Ya, jadi kan juga Pak Jaya sambung ya bahwa bapak bangsa kita pendiri-pendiri terdahulu dan para pemimpin yang mengantarkan negara ini menjadi merdeka dan kemudian mengisi kemerdekaan itu juga hingga sekarang itu kan kelihatan sekali bahwa ada fluktuatif yang tajam di dalam karakter ini. Saya tidak lagi menemukan bahwa kita punya keseragaman nih di dalam karakter sebagai bangsa. Kenapa buildingnya ini, membangunnya ini terganti oleh
pembangunan bersifat materialistis. Iya. Ya, kemudian bermacam-macam hal lah. Bukan hanya bicara soal infrastruktur, tapi juga pola hidup. Nah, national character building ini ya yang diletakkan dasar-dasarnya di dalam butir-butir Pancasila. Bila ini hilang, bila ini melandai dan kemudian ya kita harap jangan sampai lenyap ya karena sudah berubah ke Ya, saya kira perkataan melandai itu Anda masih terlalu sopan mengatakan melandai. Menurut saya merosot, ya. Karena ya saya kira di zamannya kita dulu remaja itu nggak ada ya flexing yang pamer kekayaan ya, pamer hartanya, tabungannya berapa miliar bahkan berapa triliun ya. ya Kemudian betul. pamer naik pesawat pribadi sementara begitu banyak rakyat punya rumah saja nggak punya, tapi ada yang punya terbang dengan pesawat pribadi dan itu dipamerkan malah bangga. Kalau zaman kita kan malu Pak kalau begitu itu. Nah, menurut saya kenapa sih what is wrong Ya, with our nation? ya itu dia Pak. Jadi NCB atau National Character Building inilah yang kita ternyata strata kehidupan, strata politik, sosial ini termasuk di dalam budaya itu tidak terjaga lagi dengan baik. Kalau tadi Bapak katakan merosot sebagai kata melandai, ya saya juga setuju. Cuma mungkin saya kebiasaan kalau menulis itu halus tapi tajam gitu Pak. Jadi Oke. kemudian akhirnya saya melihat Pancasila sudah tidak dijiwai. Kenapa tidak dijiwai? Karena kita tidak membangun national character building lagi seperti dulu. Nah, dan kalau Bapak bilang dan kalau Pak Jaya bilang tadi bahwa show of kekayaan ya, pamer ini itu, kalau dia lakukan itu secara wajar menjadi motivasi kehidupan, contoh antara strata kaya dan strata menengah atau bawah, itu perubahan zaman memungkinkan. Tapi maksud saya jangan gunakan itu untuk menunjukkan arogansi yang seperti Bapak bilang, bahwa dia tuh sudah menjadi pemilik negara ini. Orang lain tuh hanya numpang. Itu kan tidak baik. Padahal kan kita satu bangsa, satu tanah air, ya, satu bahasa. Jadi ini memang memperingati Sumpah Pemuda, proklamasi, kita peringati kesaktian Pancasila atau dan sebagainya. Kemudian kita juga selalu menggaungkan setiap kali ada acara kita menyanyikan Indonesia Raya. Ini kan menjadi satu fenomena yang memprihatin, mana ternyata begitu berpraktek di dalam kehidupan masyarakat, semua ini pada tinggi kelompok-kelompoknya. Tadi kelompok yang show off, punya sekian triliun, ternyata juga hasilnya ada yang kemarin kita tahu sifatnya kriminal. Jadi ini tidak baik, gitu loh, mengundang kecemburuan. Tapi kecemburuan itu mungkin bisa jadi motivasi, tapi biasanya kecemburuan masyarakat itu membuat dia geram dan kemudian menjadi protes kelompok lagi gitu loh. Kemudian karena kelompok tidak mampu ditekan lagi gitu loh oleh aturan-aturan dan sebagainya. Jadi suara-suara yang disampaikan dalam forum demokrasi yang seharusnya menggunakan sentuhan kemanusiaan, maka yang ada adalah demokrasi dilakukan dengan menggunakan kata demokrasi ini, tetapi penetrasinya, penerapannya adalah dengan kekerasan. Nah itu tidak pada tempatnya menurut saya di negara kita yang bercirikan memiliki filosofi kebangsaan yang begitu tinggi nilainya dari banyak negara saya perhatikan, maka Pancasila ini adalah termasuk yang sempurna untuk suatu negara yang begitu pluralis ya, yang begitu beragam ya, sehingga saya tidak ngerti, kita sudah kuat di Bhinneka Tunggal Ika, tetapi sekarang kita kok mau jadi satu yang bineka gitu, yang dipecah-pecah, itu kan bahaya gitu. Ya. Nah, kemudian
national character building tadi itu kan sesuatu yang harus diperjuangkan. Nggak bisa ujuk-ujuk ada kan itu di situ. Itu kan butuh satu proses. Apa saran Anda yang harus kita lakukan agar kita bisa bersama melakukan national character building itu tadi? Silakan. Ya, kalau pragmatisnya tentu kita harus lakukan sebuah gerakan bersama. Gerakan itu dimulai dari dunia pendidikan, masa kanak-kanak, bahkan masa prasekolah pun sudah harus ada masalah tentang bagaimana dari usia dini sudah mengetahui sebagai anak bangsa karakternya hingga tentu perguruan tinggi, dan secara masyarakat umum tentu bisa melalui lembaga-lembaga yang melakukan suatu sosialisasi tugas-tugas itu. Seperti kita mungkin tahu kalau di PPIP dan kemudian juga ada kementerian yang bisa melakukan gerakannya secara masif gitu loh. Kembali ke karakter national building. What is the character national building Indonesia? Ialah orang-orang yang kita sebagai anak bangsa tidak terkecuali mau di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun saja, sama langkahnya kalau berpandangan tuh bahwa menerapkannya adalah Pancasila, sehingga tidak ada lagi tuh yang dikatakan radikal dan sebagainya gitu loh. Kalau karakternya sudah sama, tentunya hal-hal yang ekstrim sudah menghilang dengan sendirinya. Iya, gitu. iya. Daripada kita karakternya berbeda, akhirnya yang timbul adalah seperti sekarang friksi-friksi, misalnya ada buzzer yang konfrontatif, yang kontraproduktif, kadang di media sosial kita lihat demikian ramai. Jadi hal-hal ini nanti akan terus menajam menjadi satu titik yang saling melukai menurut saya. Iya. Ini harus dirubah. Iya. Makanya tema yang Bapak minta bahwa demokrasi dengan sentuhan kemanusiaan itu sangat tepat menurut saya. Implementasinya adalah demikian, Pak. Hal ini harus dibawa kepada karakter kita kembali sebagai. Iya. Gitu, Pak. Nah, ya menurut Anda, kita mungkin sedikit kembali ke Konghucu. Ya, karena Anda kan penerusnya. Nah, kembali Konghucu. Nah, Konghucu kan bilang, sebelum kita membangun satu bangsa, kita harus membangun dulu kelompok kecil dulu. Sebelum bangun kelompok kecil, kita harus membangun keluarga kita sendiri. Sebelum kita membangun keluarga kita sendiri, kita harus membangun diri kita sendiri. Nah, apakah yang dianjurkan oleh Konghucu itu bisa kita gunakan sebagai satu di antara sekian banyak cara untuk membangun karakter bangsa Indonesia? Ya, memang kalau Konghucu itu filosofinya atau ajaran filsafatnya itu memang terhadap negara, dan dua itu terhadap kehidupan masyarakat, termasuk kelompok terkecil yaitu keluarga. Bagaimana harus bersikap di keluarga dan di masyarakat, dan juga sebagai rakyat suatu negara. Jadi saya kira kalau filosofi Konghucu itu banyak yang tepat ya untuk yang adil, damai, makmur diterapkan di satu negara. Tapi sekali lagi bahwa filosofi-filosofi itu juga kita sebagai bangsa Indonesia juga memilikinya gitu loh. Nah, filosofi kita kan berjudul Pancasila. Mari kita implementasikan. Coba lihat saja sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ jelas menggambarkan kita menempatkan ketuhanan yang Maha Esa bagi semua keyakinan. Nah, bayangkan itu bisa dilindungi di sila pertama, seluruh agama dan keyakinan dilindungi di sana. Kemudian juga di situ berarti menciptakan keharmonisan. Nah, keharmonisan juga salah satu yang sering diungkapkan oleh Konghucu di dalam ajarannya. Di luar itu, dengan itu ada satu karakter, yaitu harmoni. Nah, kalau kita punya karakter harmoni terhadap sesama pemeluk agama yang berbeda,
itu udah satu kebesaran di satu negara yang pluralis ini. Kenapa implementasi ini jadi tidak bisa? Kan harusnya kita mungkin sebagai rakyat biasa tidak semudah mereka yang punya kekuasaan. Kalau para pejabat, kemudian yang para pemegang tampuk kekuasaan bisa mengimplementasikan ini, memberikan pandangan yang sejuk, pandangan yang harmonis, pandangan yang sejuk. Janganlah ikut turut memanasi situasi. Ya, jadi dengan demikian kan kita menjadi biayanya murah, biaya untuk ekstrim, gitu loh. Ingat, Indonesia adalah contoh negara yang dikenal tinggi keramah tamahannya. Teliti. Jadi orang bilang orang Indonesia itu ramah tamah ya. Tapi sesama orang Indonesia kok bisa kita jadi saling curiga ya kan? Ya Pak ya. Bangsa lain bilang, iya bangsa lain paradoks begitu mau sampai kapan gitu loh. Jadi menurut saya, kemudian kita lihat lagi tadi implementasi di sila kedua, filosofi di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya jelas di situ dengan adanya kemanusiaan, maka di situ tercipta rasa adil. Dan itu artinya beradab sekali. Untuk jenjang anak-anak sekolah, anak-anak kecil, usia sekolah dasar, itu kan kita bisa kasih contoh lebih ringan tentang hal-hal seperti ini. Nih, kalau menolong itu, kamu mesti adil. Jadi kamu orang beradab. Kalau orang tidak, ya jadi ini simple. Kemudian yang jenjang lebih tinggi tentu lebih ngerti bagaimana beradab itu, gitu loh. Ya. Oke. Ya. Jadi Pak, oke. jadi silakan. Ya, jadi kemudian sila ketiga Persatuan Indonesia. Simple, Persatuan Indonesia. Jadi kalau siapa yang tidak ingin bersatu memecah belah bangsa ini, pasti kita boleh bilang dia pengkhianat. Ya toh? Jagalah sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Mengadu domba, mendistorsi, ya membuat hasutan ketiga, kemana jiwanya sebagai bangsa Indonesia? Kita tidak boleh kehilangan salah satu sila di dalam jiwa kita. Sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang mempunyai filosofi Pancasila ini. Keempat, jelas kita tahu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan rakyat itu kan artinya lagi-lagi kembali kepada demokrasi itu sendiri. Bagaimana rakyat Indonesia yang bisa akur, kemudian menyatukan persepsi, pandangan hidup, yang sekarang ini terlalu rusak karena masalah, sekali lagi, materialistik ini luar biasa efeknya. Jadi sangat memprihatinkan sekali. Wajah-wajah yang tampak inosen gitu ya, tapi kemudian ketahuan bahwa melakukan hal-hal yang tidak patut gitu loh. Jadi memang kita agak prihatin sekali ke sini. Jadi kemudian nomor 5, kita tahu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah wujud dari 4 sila itu, bangsa Indonesia merasakan keadilannya. Kalau orang sudah merasakan keadilan, Pak, disuruh apapun pasti mau. Melakukan apapun pasti mau. Bahkan kalau berperang, mengorbankan nyawanya pun bersedia buat negara. Karena ada rasa adil. Keluarganya juga dilindungi. Juga rasanya tenang. Dia tidak diperlakukan dengan hanya sebagai pion atau sebagai orang yang tidak berdaya. Gitu loh. Jadi saya kira ini masalah yang serius, national character building ini yang bisa mengantar kita kembali menyatu di dalam filosofi negara kita Pancasila. Ini tidak main-main Pak, karena ini sudah jadi gitu. Iya, Bapak. Memang apa yang Anda utarakan itu pada dasarnya merupakan kerisauan, kegalauan kita bersama pada saat ini. Ya, jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan, Pancasila itu bukan untuk dihafal, walaupun Bapak hafal, ya. Bapak kan hafal tadi ya.
tetapi tujuannya bukan menghafal, tetapi mengejawantahkannya. Ya, memang kita perlu tahu dahulu, kemudian kita ejawantahkan, kita wujudkan. Nah, itu saya kira tepat sekali ya, ketimbang orang-orang yang mengaku aku Pancasila. Waduh. Jadi kalau begitu orang lain bukan Pancasila anunya ya. Tapi ya udahlah, itu hak masing-masing untuk bersifat arogan seperti itu. Ya, tapi silakan. Nah, tapi kalau saya perhatikan sebetulnya 4 sila itu sudah cukup lah, cukup bagus ya, terutama ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya bangsa Indonesia kan merupakan suri teladan kerukunan umat beragama di seluruh dunia. Ya, kemanapun saya pergi, ya Indonesia menjadi suri teladan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bangsa kita pernah disebut sebagai bangsa yang paling sosial, yang paling kalau ada bencana atau apa itu memberikan sumbangsih, ya menolong. Itu kita termasuk bangsa yang berada di garda depan. Persatuan Indonesia ya sudah terbukti, NKRI sudah terjalin. Yang keempat, musyawarah ya kita sudah punya sistem demokrasi yang sudah kita sepakati untuk sementara ini ya, walaupun yang tadi kata perwakilan itu di satu sisi ada, tetapi di sisi lain belum ada gitulah. Oke lah, kan nggak ada yang sempurna. Tetapi menurut saya sila kelima itu masih jauh, Pak. Masih jauh. Saya sudah menikmati. Saya sudah menikmati nikmatnya kemakmuran Indonesia. Tetapi saya tahu, Pak, ya Bapak juga pernah hadir di acara kita bersama waktu itu tentang teman-teman kita Bukit Duri yang sama sekali belum bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan, bahkan bukannya menikmati malah menderita. Ya, karena punya gubuk loh Pak. Itu aja nggak boleh digusur anunya ya situ. Nah, tapi ya ini semua merupakan bukti bahwa sebetulnya pekerjaan rumah utama bangsa kita ini dalam national building tadi itu adalah sila kelima. Ya, keadilan sosial itu harus kita perjuangkan terus sampai benar-benar bukan keadilan sosial untuk sebagian rakyat Indonesia, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Mohon petunjuk Pak Adian. Ya, jadi saya setuju Pak Jaya bahwa tingkat keadilan sosial di masyarakat bahwa banyak sekali yang timpang. Oleh karena ini kan semua kembali pulang kalau kita lihat aparat-aparat dan seluruh pejabat memiliki satu karakter yang sama dengan yang tadi saya sebutkan, tentunya pertimbangannya dan akal sehatnya itu akan dialihkan bagaimana cara menolong masyarakat ini. Bagaimana cara menolong orang ini, warga ini, dari penderitaannya menuju kepada kelayakan. Jangan bilang kebahagiaan lah, tapi kelayakan. Ya, kalau kebahagiaan kan relatif. Tapi kalau kelayakan hidup itu adalah tugas kita yang mudah sebenarnya. Tapi susahnya, sekali lagi, kekuatan-kekuatan yang arogan menghendaki lain. Penguasaan yang tidak pada tempatnya, sehingga yang dilakukan adalah membuat masyarakat bawah ini bukan kepada standar kelayakan, tapi penderitaan yang asal yang sudah diganti, sudah dikasih materi, silahkan go ahead gitu. Tapi kan tidak baik sebenarnya. Kalau kita pindahkan memakmurkan rakyat dengan anggaran yang ada, saya kira tidak sulit sekali ya. Tapi hanya soal sebenarnya ini yang salah siapa? Tidak punya niat baik
atau tidak punya karakter sama. Jadi kalau misalnya satu karakternya kasar, ingin jadi jagoan, menguasai, yang penting saya hebat, saya makmur, saya kuat, yang lain tinggal nurut dan sebagainya, itu jadi susah menurut saya. Jadi kelompok-kelompok ini selalu ada, terutama di perkotaan besar. Ya. Kalau di perkotaan besar ini memang saya lihat tidak semua sih ya. Ada, kalau misalnya kita bicara faktor pengembang, ada juga yang punya sisi kemanusiaan, penggantian yang besar. Tapi yang saya inginkan, yang ingin kita sampaikan ini adalah kan kedepannya kalau bisa menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini kan artinya rasa keadilan itu bukan hanya soal diganti dengan materi kemudian kehidupannya terbengkalai. Kan ada orang yang sudah dikasih pesangon tidak tahu berbuat apa-apa. Makanya gerakan UMKM yang saya lihat sekarang ini digalakan oleh banyak kelompok ya untuk memajukan rakyat bahwa punya kehidupan, dibantu packagingnya, dibantu kemasannya, dibantu pemasarannya, kemudian ada sistem online. Ini sudah menunjukkan ada rasa di tingkat masyarakat saling bahu-membahu. Nah, kenapa di tingkat kekuasaan tidak ada saling membahu? Yang ada malah akhirnya kita lihat bukan saling bahu-membahu, tapi saling dorong. Jegal-menjegal. Iya, itu bahasanya. Itu agak saya agak sedikit ini memang miris ya, karena Bapak bayangin nih, kalau kita punya kekuasaan kan, berarti kan kita bisa ngatur. Saya bilangin, mau baik atau tidak baik, mau egois atau tidak. Kalau kita punya kekuasaan, kita atur untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang punya karakter building, sehingga rakyat luar negeri itu memuji kita sebagai bangsa yang ramah tamah itu asli, tidak hanya di kulit, di permukaan. Kalau ketemu dia kita bisa say hello, ketemu orang sebelah kita buang muka gitu, karena tidak ada sama gitu cara pandang politik kan jadi rusak. Dulu kan waktu masa lalu kan kalau kita lihat founding father itu para mereka walaupun bersitegang di dalam pandangan hidup, saat mereka berkumpul mereka bisa sama-sama jujur, bisa duduk di warung kopi dan sebagainya. Memang penting ya, saya kira perbedaannya adalah bahwa masa lalu itu penuh dengan kesederhanaan sehingga cara pola pikir para pemimpin masa itu ya sederhana dan memang kekuatan logika dan hati itu menyatu gitu loh. Kalau sekarang kan bukan kesederhanaan yang kita lihat, kemewahan. Ya, rapat aja harus di hotel bintang 5 misalnya. Untuk mencapai hasil aja harus fasilitasnya ini itu. Kunjungan itu kalau ke daerah sediain, ini bukan rahasia umum lagi ya. Saya dapat banyak informasi bahwa kalau ke daerah itu mobil yang mewah disewa hanya untuk pejabat di pusat datang dan sebagainya. Itu pun dari pejabat daerah ke Jakarta. Ini semua kan hanya jadi kemewahan menjadi barang besar, menjadi penting. Padahal kan harusnya bukan kemewahan seperti itu. Jadi harus mewah di dalam pemikiran, harus mewah di dalam pandangan hidup, harus mewah dalam cara membuat rakyatnya, warganya menjadi hebat. Harus Itu mewah. itu baru kemewahan berpikir. Harus mewah dalam kesederhanaan. Iya, gitu loh. Jadi jangan mewahnya yang material gitu loh, yang physically. Wah kalau nggak naik mobil levelnya ini, saya merasa rendah gitu loh. Padahal dia pejabat yang berwenang. Kalau pejabat yang berwenang, dia mau naik kendaraan murah apapun juga orang nggak berani kok meremehkannya. Apalagi kalau pikiran-pikirannya tujuan bangsa, ditujukan kepada kehebatan untuk membangun negeri ini gitu loh. Jadilah, iya kira-kira begitulah Pak. Kemewahan. Halo, oke. Pak, begini. Waktu yang membatasi kita, nah tentu waktu yang ini juga saya belum bisa bertanya semuanya dan juga bisa saja ada hal-hal yang harusnya perlu ditanyakan tetapi saya kebetulan tidak sadar tentang itu. Nah, monggo Pak Adian sebagai penutup apa yang Anda ingin utarakan yang belum saya tanyakan mengenai demokrasi dengan sentuhan kemanusiaan. Silakan. Ya, jadi sempat juga seorang kawan menanyakan
ya dengan demokrasi dengan sentuhan kemanusiaan. Saya bilang host Jaya Suprana Show ini kan Pak Jaya yang kalau rasa kemanusiaannya tuh tingginya tuh dia sudah di puncak gunung, mungkin kalau kita sorry, baru naik sedikit gitu. Jadi pandangannya tuh bahwa demokrasi harus mampu mendapat sentuhan, kalau dia ingin berkembang dengan baik harus mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan itulah benar bahwa esensinya adalah kalau kemanusiaan ini berjalan dengan baik, demokrasi bisa tercipta. Sebaliknya, kalau demokrasi tercipta, kemanusiaan juga bisa berkembang dengan baik. Jadi kan ini timbal balik. Dan benang merahnya seperti saya bilang tadi, yaitu keadilan. Yes. Nah, bagaimana untuk mencapai keadilan? Kita mesti punya karakter sebagai bangsa yang kuat, yang benar tentang keadilan. Saya tidak mau ngambil sampel negara mana yang bagus tentang ini, tetapi saya ingin sampaikan bahwa negara kita memiliki kekayaan itu. Ya. Kalau kekayaan alam sudah demikian hebat, mengapa kekayaan jiwa kita kok jadi jauh daripada kekayaan itu? Kekayaan jiwa sebagai anak bangsa ini, sebagai bagian bangsa ini, toh kita juga usia dibatasi pada akhirnya. Tapi milikilah satu kemewahan, satu kesadaran yang tinggi tentang apa yang prioritas buat bangsa ini, yaitu jiwa. Ya. Jiwa yang kaya, pemikiran yang kaya, kesetiaan yang kaya terhadap negara. Sebesar-besarnya harta yang dikumpulkan, tak akan bisa dibawa. Tapi kalau sebesar-besarnya jiwa yang mulia ditumpuk, dikembangkan, itu yang akan dibawa. Dan ini adalah satu hal yang adanya kita sadari bersama. Saya rasa sekejap saja rakyat sudah mencapai kemakmuran, memperoleh kemanusiaannya, memperoleh demokrasinya, sehingga sentuhan itu inginkan, yaitu membahagiakan semua pihak, seluruh rakyat Indonesia kita tercinta. Kalau saya lebih lanjut, saya agak sedih juga sih. Jadi saya pikir mungkin kita harus bersama-sama, saya mengajak supaya para pemimpin bisa akur, bersama-sama saling mengakui kelemahan dan kesalahannya, memperbaiki kondisi negara ini. Ya, kita tahu catatan hutang juga besar, walaupun harta negara ini besar sekali, tumpukan emas yang belum digali di bagian negara ini sangat besar sekali. Saya kira demikian saja dulu Pak Jaya, apa yang ingin saya katakan, bahwa memang apa yang Bapak ikhtiarkan melalui Jaya Suprana Show ini, saya apresiasi tinggi sekali, dan saya juga suka ikuti ketika sudah masuk di YouTube. Jadi itu memang satu kekayaan juga Pak, untuk kita, untuk lingkungan kita. Seberapa besar atau seberapa kecil pun itu tidak penting, tapi yang penting adalah menjadi bibit buat setiap insan yang mau peduli, tetapi tidak menemukan jalannya. Mudah-mudahan ikhtiar Bapak ini jadi selalu diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, dan Bapak selalu saya lihat tampak sehat. Ini mungkin karena jamu ya Pak. Ya, karena ya juga selalu segitu-situ aja saya lihat. Ya, kita terakhir Pak foto bersama-sama, cuman saya tidak ketemu tadi fotonya, mau saya show off ke Bapak. Iya, tadi saya pikir kita pernah ketemu memang, tapi ya gitu ya, bincang-bincang ini menambah inspiratif lagi buat saya juga, dan mudah-mudahan juga buat nanti ke depannya ya para pemirsa yang menyaksikan dialog kita ini, bahwa tidak penting lagi kita selalu terus mencari kesalahan atau perbedaan, tapi cobalah kita mulai melangkah yang lebih presisi ya terhadap demokrasi dengan sentuhan kemanusiaan itu. Demikian Pak dari saya. Terima kasih Pak Adian. Jadi Ya, Anda sama-sama. sebetulnya telah mengurai kata kunci dari kemanusiaan itu sendiri. Karena sebenarnya demokrasi itu merupakan bagian
dari peradaban umat manusia. Nah, kebetulan sementara ini saya sudah berani menyimpulkan bahwa apa yang disebut kemanusiaan itu adalah mahkota peradaban. Ya, setuju. Ya, jadi menurut saya peradaban itu tidak akan hadir apabila kemanusiaan diabaikan. Atau hadir tapi secara tidak lengkap. Tapi kalau mau lengkap, diberi mahkota bahwa itu adalah peradaban, nah itu adalah kemanusiaan. Jadi saya kira Anda tadi dengan secara lambat tahun begitu, tapi Anda menyusun itu semua, mengurai itu semua dari akarnya, yang kemudian akhirnya pada puncaknya itu tadi adalah memang kemanusiaan adalah mahkota peradaban. Ya, Dan setuju, terima Pak. kasih sekali Anda tadi itu berulang kali menyebutkan bahwa ya untuk itu harus dimulai sebetulnya karena kebetulan peradaban bangsa kita ini kan menganut budaya panutan. Ya, Jadi Anda tepat sekali kalau memang bangsa ini mau melakukan pembangunan karakter, kepribadian, jati diri bangsa ini, ya sebaiknya dimulai dari atas. betul. Gimana yang kita semua yang ada di bawah ini, oh dengan senang hati akan meniru, meneladani apa yang dilakukan. Nah, kalau yang di atas memberi contohnya jelek, wah lah kita kan Betul, menirunya jadi jelek juga nanti betul, di betul, betul. situ kan situ. Iya, betul, Pak. Oke, Pak Ya, Adian, baik. terima kasih sekali dan saya terus mengharap setiap hari saya dapat kiriman itu apa meme Anda yang indah, selalu pakai pemandangan yang indah dan selalu kalimat yang membuat kita merenung sepanjang hari itu. Anda itu kalau Anda setiap hari bikin itu Anda dapat rekor muri loh itu. Ya, sudah ratusan. Bahkan ada sebuah buku yang saya tulis lebih banyak itu sudah ada 1000 setiap hari ya. Jadi udah 1000 hari lebih. Tapi saya udah batasi menjadi 777 pesan kehidupan dan itu belum saya bukukan. Nah, nanti Mungkin bahannya nanti kalau memang Anda nanti bukukan, ya. tolong beritahu kami. Sebab Hmm. adalah kehormatan. Biasanya kan orang memperoleh kehormatan kalau muri beranugerah. Tapi ini nanti muri yang memperoleh kehormatan kalau kita boleh memberi anugerah kepada Anda tentang buku ini. Karena itu ini sekali lagi Pak, itu akan menjadi suri teladan bagaimana ada seorang bukan hanya membuat kalimat-kalimat mutiara, tetapi juga dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi yang indah-indah dan setiap hari itu Anda tidak berhenti-berhentinya terus Anda lakukan itu ya, dan itu saya kira akan menjadi satu daya, satu energi untuk membangun karakter bangsa. Ya, terima kasih. Tolong Kalau nanti Bapak Tolong ya, nanti ingatkan ya, kalau Anda boleh. mau launching buku itu, nah tolong Pak ini sudah mau, nah kita Muri akan segera menyiapkan anugerah Muri Ya, untuk itu. masih dalam bentuk bahan nanti Silakan tinggal dirapikan. ya. Oke. Oke. Makasih Pak. Nah Ya. kami kali ini memang Anda belum dapat piagam Muri, tapi Anda dapat piagam Jaya Suprana Institute. Ucapan terima kasih kepada Adian Radiatus yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Suprana Show dengan tema demokrasi dengan sentuhan kemanusiaan. Tepuk tangan untuk Bapak Adian. Ya, terima kasih Pak Jaya dan tim Jaya Suprana Institute.